Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah langkah-langkah praktis sehari-hari buat memastikan masa usia lanjut Anda jadi masa yang paling kuat, paling mandiri, dan pastinya paling membahagiakan. Di penjelasan kali ini kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama, kunci bahagia usia lanjut. Kedua, otot kuat, mental lebih sehat. Ketiga, dinamika hubungan anak dewasa. Keempat, aturan olahraga saat sakit. Dan kelima, mencegah tekanan darah rendah. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Kunci bahagia di usia lanjut. Pernah kepikiran gak sih? Aduh, takut banget nanti sakit terus malah ngerepotin anak. Wajar banget kok kalau di usia 60-an kita mulai ngerasa cemas soal ini. Tapi jujur aja, terus-terusan mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu kejadian, itu cuma bakal bikin kita stres sendiri loh. Makanya, daripada overthinking, mending kita ubah mindset kita sekarang juga. Coba deh lihat kebiasaan sehat sehari-hari, kayak jaga makan, olahraga, dan tidur yang cukup. Bukan cuma sebagai rutinitas biasa. Anggap aja ini tuh investasi langsung buat kemandirian kita nanti. Ibaratnya Anda lagi nabung nih buat masa tua Anda hari ini. Nah, kemandirian itu nyambung banget sama bagian kedua kita, otot kuat, mental lebih sehat. Ini bagian yang paling menarik. Waktu kita aktif bergerak, tubuh tuh otomatis ngeluarin 3 hormon kebahagiaan yang luar biasa kuat, endorfin, serotonin, dan dopamin. Ketiganya ini langsung kerja aktif buat nurunin kecemasan, bikin mood kita jauh lebih bagus, dan pastinya bikin tidur malam jadi jauh lebih pulas. Jadi intinya, fisik yang bergerak itu bikin pikiran kita tetap hidup. Tapi tunggu dulu, ada satu mitos besar yang harus banget kita patahkan di sini. Pasti sering kan dengar omongan, udah tua nggak usah olahraga berat-berat. Faktanya, justru sebaliknya, latihan otot itu krusial banget. Otot kita ini yang nyangga tulang. Melatih otot, walaupun cuma pakai beban tubuh sendiri, nggak perlu repot ke gym, itu kunci utama buat mencegah pengeroposan tulang kayak osteoporosis. Terus, di luar manfaat fisik, olahraga bareng-bareng tuh punya efek yang magis banget. Coba deh gabung sama grup jalan pagi atau komunitas sepeda santai. Interaksi sosial di sana itu penting banget buat ngelawan rasa kesepian. Apalagi kalau anak-anak udah pada nikah dan gak tinggal di rumah lagi. Ngomong-ngomong soal anak, pas banget kita masuk ke bagian ketiga, dinamika hubungan anak dewasa. Siap-siap, ini mungkin agak bikin sedih, tapi ini murni realitas kehidupan. Pas anak-anak masih kecil, Anda, terutama para ibu, jelas jadi prioritas nomor 1 mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, fokus mereka secara alami pasti bergeser. Waktu mereka nikah, pasangannya jadi nomor 1. Waktu mereka punya anak sendiri, anak mereka lah yang jadi utama. Dan posisi kita bisa geser ke nomor 4 atau 5. Sekali lagi, ini bukan berarti mereka durhaka ya. Ini emang siklus alami kehidupan aja. Satu hal yang perlu banget kita tanamkan di pikiran, cuma karena anak-anak kita sekarang sibuk banget sama karir dan urusan rumah tangganya, itu sama sekali nggak berarti rasa sayang mereka ke kita berkurang. Mereka mungkin jarang mampir, tapi kasih sayang mereka tuh tetap ada kok. Makanya, ini ada prinsip emas yang wajib banget kita pegang. Tetap dekat tanpa mengikat, tetap peduli tanpa mengatur. Buat ngadepin anak yang udah dewasa, jadilah pendengar yang baik, jadilah sumber doa buat mereka. Gak perlu lagi kita coba-coba ngatur kehidupan mereka sekarang. Biarin mereka yang datang ke Anda waktu mereka butuh tempat cerita. Di fase ini kualitas waktu pas lagi ketemu itu jauh lebih berharga daripada kuantitasnya. Lanjut ya, kita ke bagian keempat nih. Aturan olahraga saat sakit. Pernah dengar mitos kalau lagi ngerasa nggak enak badan dikit aja, mending langsung rebahan seharian di kasur. Nah, ini harus diluruskan. Kalau Anda memang demam tinggi, ada nyeri dada, atau infeksi serius, ya pastinya istirahat total. Tapi kalau cuma pegel-pegel ringan, kaku sendi, atau lagi dalam masa pemulihan, gerakan-gerakan ringan kayak peregangan santai justru bisa ngeluarin keringat dan bantu Anda cepat sembuh loh. Intinya sih sederhana banget, dengerin sinyal dari tubuh Anda. Tubuh kita tuh pinter, dia tahu kapan butuh gerak dan kapan butuh istirahat. Dan ingat ya, hindari sama sekali yang namanya angkat beban berat kalau Anda lagi ngerasa kurang fit. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, mencegah tekanan darah rendah. Hipotensi atau darah rendah yaitu waktu tekanan darah turun di bawah 90/60. Sebenarnya angkanya sendiri bukan masalah yang terlalu besar. Yang bahaya itu kalau udah memicu gejala. Kayak pusing, keluar keringat dingin, pandangan tiba-tiba gelap, atau ngerasa kayak mau pingsan. Gejala-gejala inilah yang harus diwaspadai biar kita nggak sampai jatuh. Terus kenapa ini sering banget kejadian di lansia? Ada beberapa pemicu tersembunyi yang jarang disadari. Seiring bertambahnya usia, alarm rasa haus alami di tubuh kita itu makin tumpul.
Akibatnya, kita sering dehidrasi tanpa sadar, dan ini bikin tekanan darah gampang anjlok. Pemicu lainnya bisa juga karena telat makan, efek samping obat, atau sekedar ganti posisi tubuh terlalu cepat. Buat mencegah rasa pusing yang tiba-tiba ini, kita butuh rutinitas yang disiplin. Coba biasakan minum air putih setidaknya 2 liter setiap hari, biarpun Anda lagi nggak ngerasa haus sama sekali loh ya. Selain itu, pastikan jam makan Anda selalu teratur, tidurnya cukup antara 6-8 jam, dan tetap bergerak aktif. Oh iya, ini ada satu tips super praktis yang benar-benar bisa nyelamatin Anda. Karena refleks tubuh buat nyimbangin darah itu melambat seiring usia, jangan pernah langsung berdiri setelah bangun tidur. Duduk dulu deh di pinggiran kasur sekitar 1-2 menit, biar tubuh adaptasi dulu, baru habis itu berdiri pelan-pelan. Dijamin, ini ampuh banget buat mencegah kepala kerasa ngelier alias pusing berputar. Pada akhirnya, punya masa tua yang membahagiakan itu bukan berarti hidup kita bakal mulus tanpa masalah, tapi lebih tentang kemampuan kita untuk selalu bersyukur dan fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi setelah dengerin semua pembahasan kita tadi, investasi kecil apa nih yang bakal Anda mulai hari ini buat kesehatan fisik dan mental Anda? Sampai jumpa di sesi Explainer berikutnya, dan tetap semangat berinvestasi untuk diri Anda sendiri.